HP buat kebutuhan normal, 14 bayarnya masih lebih dari cukup sih. Tapi kalau kalian butuh efisiensi daya dan performa maksimal, mungkin ya udah waktunya upgrade lah. Terus lanjut ke kamera. Halo semua, apa kabar nih hari ini? Balik lagi bareng gue si manusia paling aneh. Masih nemen kalian di MGS Gadget, dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup menarik ya. Ya sebenarnya HP ini udah agak sedikit lama, yaitu iPhone 12 Pro Max. Lagi-lagi Apple, lagi-lagi buah-buahan ya kan. Jujur, gue tuh sebenarnya udah bosen ngebahas tentang iPhone lagi. Karena ya itu aja gitu loh. Nggak ada pernah inovasi apa gitu, lipat-lipat kayak apa. Ya bentuknya paling cuma pindah kamera sono sini, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, gitu-gitu doang. Ya kan? Jadi minim inovasi sih sebenarnya, jujur sih gitu untuk opini gue ya. Tapi kali ini gue kedatangan tamu iPhone 12 Pro Max ya. Apakah masih bisa kita ulik-ulik sedikit? Jadi buat kalian yang lagi overthinking, buat mikirin nggak bisa tidur malam ini, buat mikir apa kira-kira gue beli iPhone 12 Pro Max, atau gue harus update, atau gue harus diam aja, stay gitu, kayaknya bisa jadi bahan pertimbangan deh. Gini deh, kita semua tahu ya kalau Apple itu emang jago banget bikin HP yang panjang umur, hingga sih, alias ya masih bisa dipakai bertahun-tahun tanpa ngerasa ketinggalan zaman. Tapi kita juga harus jujur, kita juga harus subjektif ya. Perkembangan teknologi itu gila-gilaan loh. Sekarang bayangin aja, Snapdragon aja udah naik berapa tingkat. Dimensity aja yang tadinya terkenal panas sekarang udah mulai stabil di suhu dan mulai bisa setara bahkan melebihi si Snapdragon loh. Lalu apa kabarnya dengan Apple yang cuma gitu-gitu aja? Ya, apakah iPhone ini, ya kita kan bahas iPhone 12 Pro Max nih, masih worth it nggak di 2025 atau cuma jadi bahan candaan doang nantinya? Sudah saatnya say goodbye dan move on ke iPhone yang lebih baru atau Android keluaran terbaru? Kayaknya lebih seru. Siap-siap, kita bakal bahas dari segala aspek, super duper santai. Mulai dari desain, layar, performa, kamera, baterai, sampai fitur-fitur nggak jelas ya kan. Ya masih bisa diadu apa enggak gitu loh. Atau udah kalah saing. Yang pertama kita bahas dari desainnya. Ya masih kece sih, tapi agak basi ya, karena kita bosen ngeliat ya itu aja iPhone gitu loh. Mari kita mulai dari tampilan luar dulu. Tampilan luar seperti apa? iPhone 12 Pro Max pertama kali rilis mengenalkan desain flat edge yang premium abis. Pakai stainless steel frame dan kaca depan belakang, so pasti ini sih mirip ya 12 series tuh ya, kayak gitu-gitu aja, dilapisi ceramic shield dan terus ya begitu-gitu doang. Yang sekarang kita tuh udah hidup di zaman beda banget gitu loh generasinya, ya kan. iPhone yang keluar sekarang itu lebih kayak bahannya dari titanium gitu-gitu ya kan, dan dulu masih pakai aluminium. Ya kalau dibilang jujur ini desain masih cakep sebenarnya, masih cakep, tapi udah nggak se-eksklusif dulu. Ya kenapa? Karena sejak iPhone 14 series keluar, Apple mulai mainin desain dengan Dynamic Island, itu dia. Dan sekarang udah di 2025 nih, HP flagship Apple udah nggak ada notch sama sekali. Layarnya udah full tanpa gangguan. Jadi ya kalau kalian pakai iPhone 12 Pro Max di tahun 2025, pasti bakal kerasa kalau HP lu tuh punya desain yang lebih jadul dibandingin seri terbaru. Ya tapi kalau kalian tipe orang yang nggak terlalu peduli sih ya bodo amat gitu loh. Dan lebih suka HP yang solid, mewah, tahan lama, ya terus ya masih oke banget. Poin utamanya sih masih terlihat premium berkat ya material stainless steel tadi dan kaca yang digabung jadi satu. Terus desainnya udah pakai flat edge ya. Ini mereka balik lagi ke 4 dan 5 series. Tetap nyaman buat yang suka feel HP kokoh. Terus tapi ya kurangnya di situ. Notch-nya kelihatan ketinggalan zaman dibandingin layar full screen model terbaru sekarang gitu. Terus ya lebih berat ya karena iPhone terbaru tuh ya udah pakai bahan titanium yang gue bilang di awal. Terus kita masuk ke bagian layar. Masih enak dipandang, tapi sudah kalah canggih. Kalau ngomongin soal layar, Super Retina XDR 6,7 inch ini masih tergolong bagus banget di tahun sekarang. Warnanya tajam, kontrasnya edan, terus detailnya mantep, habis itu gonjreng warnanya ya kan. Tapi ada kurangnya sih. Masih 60 Hz. Ini sih udah mulai agak sedikit gimana gitu ya.
Terus di seri 13 Pro ke atas mereka udah pakai promotion. Nah, sementara 12 Pro Max ini nggak pakai. Jadi itu bedanya. Dan sekarang di 2025 flagship HP udah main di refresh rate 114 Hz atau lebih. Jadi kalau kalian udah terbiasa dengan layar yang super mulus, balik ke 60 Hz ini bakal kerasa beda banget sih. Tapi kalau kalian nggak terlalu peduli dengan angka refresh rate dan lebih fokus ke kualitas visual yang tetap oke, ya layar ini masih aman dipakai di 2025. Kita lanjut ke performa. Masih ngebut? Iya, tapi mulai ketinggalan. Kenapa? Ya gini penjelasannya. Memang 12 Pro Max atau 12 series itu ditenagai chipset A14 Bionic ya. Apalagi iPhone 12 Pro Max itu waktu pertama rilis adalah salah satu HP terkencang di zamannya. Tapi sekarang udah 2025, gimana? Jawabannya memang masih kenceng, tapi mulai terasa bedanya. Nih poinnya. Kalau buat pemakaian sehari-hari sih kayak sosmed, browsing, streaming, terus gaming ya mas, gaming tipis-tipis ya, masih lancar lumayan. Tapi teruntuk buat yang hardcore gaming masih bisa sebenarnya buat jalan normal ya, tapi nggak seefisien chip terbaru. Dan ada beberapa poin minusnya sih di sini ya. Udah kalah hemat daya dibanding chip Apple Silicon terbaru. Terus udah mulai terasa panas kalau dipakai lama-lama buat kerja berat ya, kayak ngegame lama-lama itu pasti panas banget. Dan itu mungkin bakal bikin game kalian agak kurang smooth atau bisa dikatakan frame drop ya. Jadi kalau kalian cuma pakai HP buat kebutuhan normal, A14 Bionic masih lebih dari cukup sih. Tapi kalau kalian butuh efisiensi daya dan performa maksimal, mungkin ya udah waktunya upgrade lah. Terus lanjut ke kamera, masih jago atau udah mulai tertinggal? Oke. iPhone 12 Pro Max ini ya sebenarnya sih ya memang kameranya terbaik lah di kelasnya. Sensornya gede, ada LiDAR scanner, terus buat foto malam juga lebih tajam. Terus sistem stabilisationnya pakai sensor shift ya, yang bikin videonya tuh jadi ajib banget, berasa sinematik gimana gitu ya. Tapi sekarang 2025, gimana dibandingin iPhone terbaru? Oke, poinnya berarti yang pertama hasil foto masih bagus sih, lumayan, tapi udah kalah tajam dibandingin sensor 48 megapiksel di iPhone 14 Pro ke atas. Zoom optiknya cuma 2,5 kali, ya kan? Kalah jauh dibandingin iPhone yang sekarang udah pakai periscope zoom sampai 10 kali. Terus di mode malam juga masih bekerja dengan baik, tapi nggak seinstan dan secerdas AI terbaru dari Apple. Buat vlogging atau content creator ya masih bisa banget lah diandalin ya. Tapi kalau kalian butuh kamera yang bisa zoom lebih jauh atau hasil yang lebih tajam, kayaknya HP flagship terbaru udah jauh lebih canggih dah. Oke, kita bahas di bagian baterai ya. Udah mulai lemah? So, pastilah, ya kan? Udah berapa tahun cuy? Baterainya itu cuma 3687 mAh doang. Itu waktu awal rilis sih lumayan awet, tapi sekarang udah 2025 cuy, udah berapa tahun. Dan pasti akan menimbulkan masalah yang baru, ya kan? Yang pertama, baterai pasti udah mulai degradasi kalau udah dipakai bertahun-tahun ya, wajib ganti. Terus fast charging itu cuma 20 watt doang. Kalah jauh dibandingin HP Android yang udah bisa sampai 100 watt edan. Jadi kalau kalian pakai iPhone 12 Pro Max ini yang udah tua, yang udah dari awal, mungkin udah harus ganti baterai sih biar performanya balik lagi. Itu sih buat gua ya, harusnya sih kayak gitu. Gantilah, murah kok. Kita ngomongin software nih, masih didukung atau udah ditinggal? Oke, kita bahas. Apple memang terkenal dari dulu sampai sekarang update iOS-nya itu panjang umur banget, dan ini tahun 2025, artinya belum lama launching nih HP, baru berapa tahun yang lalu. Kemungkinan besar ya masih dapat update iOS 19 atau iOS 20. Jadi dari segi software HP ini masih aman kok. Tapi ya gitu, fitur-fitur di iOS terbaru biasanya lebih optimal di chipset terbaru juga. Jadi walaupun dapat update, bisa jadi pengalaman penggunanya nggak seoptimal iPhone yang lebih baru. Kesimpulannya adalah, apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2025? Oke, jadi gini, setelah kita bahas ngalor ngidul ngetan ngulon dari berbagai sisi, terus masih layak apa enggak sih iPhone 12 Pro Max ini dibeli, atau kita harus beli yang 12 Pro atau 12-nya biasa aja, atau kita harus upgrade ke versi 13 atau 14, 15, bahkan 16 yang nggak tahu sampai kapan dia bakal launching. Ya, gua rangkum beberapa poinnya di sini ya, dengerin baik-baik. Poin ketika masih layak buat dibeli jika kalian butuh iPhone flagship yang masih powerful dengan harga yang lebih murah. Kedua,
kalian masih puas dengan performa A14 Bionic buat kebutuhan sehari-hari yang nggak berat-berat banget. Ketiga, kalian ngerasa masih cukup kameranya buat kebutuhan foto dan video kasual aja. Terus, kalian bisa kompromi soal refresh rate layar yang masih 60Hz. Itu sih beberapa poin yang kalian mikir, gue kayaknya perlu nih HP. Dan poin kalau kalian kurang cocok ketika kalian butuh refresh rate tinggi biar scrolling lebih smooth, terus kalian pengen baterai yang lebih awet, terus fast charging, lebih ngebut, terus habis itu baterai lebih gede gitu loh. Terus kalian butuh kamera yang lebih canggih dengan zoom lebih jauh dan sensor lebih besar. Lalu yang terakhir, kalian nggak mau ketinggalan desain layar full tanpa notch. Nah, itu dia. Tapi balik lagi ke kalian sendiri ya. Nemu harga second yang cocok, murah, atau harga temen bisa jadi baterai juga masih oke. Ya nggak apa-apa, gas aja, beli aja gitu loh. Kalau kalian yakin ya. Tapi kalau nggak yakin, mending nggak usah beli. Tapi ada tapinya lagi. Gue pesen berkali-kali. Kalau kalian pengen fitur terbaru, mungkin saatnya move on ke seri yang lebih baru. So, gimana? Masih betah sama iPhone 12 Pro Max yang kalian punya sekarang atau udah ngelirik yang lain? Kayak versi 13, 14, 15, 16, atau mungkin pengen beli Android dengan harga yang mungkin setara tapi dapat prosesor lebih bagus, kamera lebih bagus, baterai lebih besar, durability-nya lebih oke. Why not gitu loh. Terima kasih buat atensinya, dan kalian jangan sampai ketinggalan video-video lainnya yang terus bakal update di channel ini, ya kan? Masih bareng gua juga. Pokoknya klik like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya biar nggak pernah ketinggalan video dari kami. Prepare your phone and happy watching. Bye-bye.